Salam saudara, senang sekali saya Rosi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Aku dan Dia. Hidup yang kita jalani sampai saat ini tentunya penuh dengan perjuangan dan kita membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk menolong kita. Tetapi pertolongan dari manusia sangatlah terbatas dan kadang mengecewakan. Hanya satu pribadi yang pertolongannya sempurna karena dia adalah pribadi yang sempurna. Dalam program Aku dan Dia saat ini, kita akan membahas tentang pertolongannya yang sempurna. Selamat mendengarkan. Aku tersenyum ketika tukang antaran online mengingatkan aku untuk memberikan penilaian atas kinerjanya. Jangan lupa bintangnya ya, Bu. Terus terang, aku memang sering lupa atau bahkan cenderung mengabaikan kebiasaan memberikan bintang yang demikian. Karena kemudian perhatianku terpusat sepenuhnya kepada pesanan yang dibawanya. Kadang aku memesan barang belanjaan dan ketika tukang antaran online membawanya kepadaku alih-alih mengingat untuk memberikan penilaian atau bintang, aku justru langsung membuka barang belanjaanku dan sibuk dengan barang belanjaanku itu. Atau kalau aku memesan makanan melalui jasa antaran online, maka begitu menerimanya biasanya aku langsung membuka makanan itu dan menyiapkannya untuk suami dan anak-anakku. Aku baru memberikan bintang sebagai penilaian kinerja tukang antaran online kalau ia langsung mengingatkannya. Dan seringnya aku akan memberikan bintang 5 di aplikasi layanan online itu sebagai penilaian bahwa kinerja orang itu baik sekali. Kadang-kadang aku memberikan penilaian demikian bukan karena aku melihat kinerjanya sudah sempurna dan tepat seperti yang aku inginkan. Tetapi aku memberikan bintang sebanyak itu sebagai penghargaanku saja atas apa yang sudah dilakukannya. Meskipun apa yang aku pesan memakan waktu yang agak lama, aku tetap memberikan bintang 5. Meskipun servis yang diberikan tidak seperti yang aku inginkan, kalau aku ingat memberikan bintang, aku juga tetap memberikan bintang 5. Selain sebagai penghargaan atas usaha dan kerja kerasnya, aku juga menyadari bahwa meski bagaimanapun ia mencoba memberikan layanan terbaiknya untuk menolongku, pasti ia tidak akan bisa sepenuhnya memenuhi standar yang aku inginkan dengan sempurna. Apalagi keinginan dan standar setiap orang yang menggunakan layanannya juga berbeda-beda, sehingga tidak mungkin ia bisa memenuhi keinginan semuanya tepat seperti yang mereka inginkan. Aku tahu satu pribadi yang sanggup memberikan pertolongan yang sempurna, karena ia memang mampu dan mau melakukan hal itu. Salah satu ayat di dalam firman Tuhan menuliskan, 1 Korintus 9 ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Allah sanggup memberikan pertolongan supaya kita bisa berkecukupan. Kapan kita bisa berkecukupan? Ayat itu memberikan jawabannya. Kita senantiasa berkecukupan. Artinya Allah sanggup membuat kita selalu bisa merasa cukup. Dan ayat itu juga memberikan penjelasan tentang jangkauan dari kecukupan itu, yaitu bahwa kita akan berkecukupan dalam segala sesuatu dan berkelimpahan dalam kebajikan. Allah sanggup melakukan hal itu bagi kita. Dalam bagian lain, aku melihat bagaimana Allah melakukan karyanya mencukupi kebutuhan manusia, yaitu melalui Kristus Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan memang aku bisa melihat di dalam kisah-kisah yang dituliskan di dalam firman Tuhan mengenai Yesus, bahwa ketika ia memberikan pertolongan,
maka pertolongannya sempurna. Ia tidak pernah menolong dengan tidak tuntas. Salah satu kisah yang sangat nyata adalah ketika ia menyembuhkan seorang buta. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu. Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Aku melihat Yesus tidak membiarkan orang buta itu melihat dengan tidak sempurna, yaitu melihat orang tapi nampaknya seperti pohon. Ia menuntaskan karya mujizatnya sampai orang itu bisa sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Bahkan bukan hanya kesembuhan saja, tetapi ketika Yesus menolong memenuhi kebutuhan, ia juga akan melakukannya secara sempurna. Ketika ia melihat ada 5.000 orang yang mengikutinya dan mereka tidak memiliki makanan, maka ia menolong dengan memberikan makanan kepadanya. Lalu disuruhnyalah orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yesus tidak hanya sekedar memberi makan sekedarnya saja, tetapi ia memberi makan sampai mereka semuanya menjadi kenyang dan bahkan masih tersisa sebanyak 12 bakul. Setiap kali aku membaca kisah-kisah yang demikian, aku selalu merasa sangat dikuatkan dan dihiburkan. Karena aku tahu bahwa aku bisa mengandalkan Yesus untuk semua permasalahan yang terjadi di dalam hidupku. Dan juga ketika aku meminta pertolongan kepadanya, Ia akan memberikan pertolongannya yang sempurna dan tuntas kepadaku. Aku menyadari bahwa pertolongan yang demikian tentu saja jauh lebih baik daripada yang bisa kita lakukan sendiri. Aku ingat berulang kali aku mencoba menyelesaikan masalah dengan kekuatanku sendiri. Tetapi tidak jarang yang kemudian terjadi adalah bahwa masalah itu bukannya menjadi lebih ringan, tetapi bahkan menjadi lebih rumit dan membesar. Dalam hal masalah, tidak jarang aku bagaikan menggali lubang untuk menutup lubang. Aku mencoba menyelesaikan masalah, tetapi dengan menimbulkan masalah yang baru di sisi yang lainnya. Belum lagi memang ada juga banyak sekali masalah yang tidak akan pernah bisa aku selesaikan sendiri. Aku tidak bisa menyembuhkan penyakitku sendiri. Aku tidak bisa menghentikan kebiasaan buruk dengan kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa sepenuhnya mengampuni orang lain dengan kehendakku sendiri. Dan aku tidak bisa mengendalikan keinginan pribadiku yang membuat aku tidak bisa merasa puas dan selalu menginginkan hal-hal yang belum aku miliki. Aku mungkin bisa berusaha mendapatkan pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitarku, tapi aku selalu disadarkan bahwa mereka juga memiliki masalah mereka sendiri yang juga harus mereka perjuangkan dengan sepenuh kekuatan mereka. Meskipun mereka mungkin dengan senang hati mau menolongku, tetapi kemudian kemampuan mereka juga terbatas. Kalau aku sakit, paling mereka bisa membelikan obat atau mendoakan aku, tetapi tidak bisa menyembuhkan aku.
Kalau aku kehilangan orang yang kukasihi, mereka tidak bisa membangkitkan orang yang kukasihi itu. Dan paling mereka hanya bisa mencoba menasehatiku, menghibur dan menguatkan aku. Tetapi mereka tidak bisa langsung mengisi kembali rasa kosong dan kerinduan atas kehilangan itu. Tapi syukur bahwa Yesus, sahabat dan penolongku yang maha baik, sanggup melakukan apa yang tidak bisa aku lakukan. Ia berkuasa menuntaskan masalah yang tidak akan pernah bisa dituntaskan oleh manusia yang manapun. Aku hanya perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepada pengasihannya dan meyakini pertolongannya yang ajaib pada waktu yang terindah bagi hidupku sendiri. Dan kemudian, Ia yang akan menyembuhkan, Ia yang akan menguatkan, Ia yang akan menghiburkan, dan Ia yang akan mencukupkan semua bagiku, dan semua itu dilakukannya secara sempurna dan tuntas. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai Yesus yang sanggup menolong dengan pertolongan dan pemeliharaannya yang sempurna. Ketika Ia bertindak, maka pertolongannya itu akan sanggup menuntaskan pergumulan kita. Kalau Anda mau tahu lebih banyak tentang bagaimana cara Yesus menolong Anda dengan kesempurnaan, atau Anda ingin mengetahui hal-hal secara pribadi tentang Yesus, kami siap untuk menjelaskannya secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, silakan menyampaikan pokok doa Anda kepada kami dan dengan senang hati kami akan mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Menyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya.
Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.